Welcome to Verse Fashion Week. Saya Tahlia Raji dan saya akan menjadi judge leader untuk kompetisi kali ini. Pada challenge kali ini, kalian akan mendesain sebuah aksesoris fashion yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, back to school, yaitu mendesain dasi dan dipadu-padankan dengan seragam sekolah yang modern. Kedua, menjadi karakter baru di Kung Fu Hustle in Parallel Universe dan mendesain senjata karakter kalian. Dan yang terakhir, yaitu final task, Rainy Day at Office, mendesain masker dan memadukannya dengan outfit kantor. Challenge ini akan ada 6 tim yang terdiri dari 2 orang yang akan aku undi secara acak. You have your team. Good luck and bring yourself prepared. Let the show begin. Pada tantangan pertama ini, setiap tim harus mendesain sebuah dasi yang dipadu-padankan dengan seragam sekolah. Pada tantangan kedua, setiap tim harus menjadi karakter baru di film Kung Fu Hustle in Parallel Universe dan mendesain senjata mereka. Kalau saya sih begini ya, saya yang ibaratnya nggak terlalu ambis dipasangkan dengan pasangan ambis, itu cukup menantang kalau buat saya sih. Ya nggak? Oke. Pas dapet Randy, jujur untuk VIP yang kali ini, apalagi berhubungan dengan fashion ya, cowok 2 orang, jadi kayak it is hard ya, kayak susah banget. Ya itu sih, saya liar. Idenya tuh berani banget, sedangkan Randy tuh mainnya safe. Jadi di sini tantangan beratnya pas ketemu Randy adalah gimana caranya meyakinkan Randy dengan ide-ide liar saya, apakah dia mau atau enggak. Happy but we hectic. Happy sih, happy aja. Soalnya kan nggak tahu ya, kalau aku personalnya dapat orang pinter mau gimana ya. Nggak gitu. Gue happy gitu kan. Dia sangat bisa kerja cepat. H-1 semua kelar. Tapi H-1 baru muncul idenya. Dan happy-nya karena match di kerjaan, jadi kayak ya udah kayak lebih makin sinkron gitu. Yang lainnya mungkin butuh penyesuaian. Kita nggak sih, biasa aja gitu. Udah tinggal running aja. Yang bagus dari Melissa itu dia idenya sih. Dia cukup research-nya itu lumayan dalam. Karena itu scene-nya sebenarnya nggak gitu panjang. Itu cuma kayak scene sekilas doang. Tapi kita bisa nyatuin scene itu jadi kayak seakan-akan tuh kayak penting gitu ada di situ. Menurut aku Travis oke banget karena dia bisa mengeksekusi apa yang aku inginkan, kayak kombinasinya lumayan pas. Jadi kayak nggak cuma mikir doang dua-duanya. Maksudnya nggak cuma bisa mikir doang, kita juga bisa eksekusi gitu. First Fashion Week ini paling susah eksekusinya, kayak oh my god susah banget. Ya seneng sih, jujur gue seneng karena gue pribadi kan sebenarnya suka fashion. Terus kemudian dapet timnya Valentine juga, kayak wah gila ini bisa jadi poin plus untuk kita gitu. Antara semua tim kan yang fashion designer Valentine. Jadi secara selera dan juga secara cara desain tuh pasti Valentine benar ngerti. Aku suka sih partner sama Kore, karena Kore itu selalu menerima sama ide-ide aku yang kayak gak jelas gitu. Mendingan kayak gini aja deh, dia tuh cocok banget gitu loh. Terus Kore juga nggak nuntut apa-apa yang kayak dia go with the flow gitu loh. Kita jadi cocok banget deh. Kita kreasiin sendiri ide kita, habis itu kita plugin aja gitu loh sama bajunya itu. Ya namanya ini kompetisi desain ya, satu tim sama Tintin tuh kayak gue bersyukur banget gitu. Jadi
bisa lihat dandanan gue sehari-hari itu cuma kaos sama celana panjang, gimana cara fashion. Untungnya ini kerja tim ya 2 dan dapat Shania yang setiap hari OOTD-nya luar biasa. Oh, mungkin masih ada harapan gitu. Nggak tahu deh kalau Shania mungkin kecewa kali ya. Enggak lah, aku semangat juga. Soalnya dari Kotoni bakal ada approach yang beda nih. Sama Kotoni pasti gak cuman fashion doang, kita bisa kembangin dan explore lebih dari itu. Jadi seru. Satu-satu yang gue kenal di kantor ini Ci Agres, jadi oke, gue aman. Aku juga pertama mikir, Adi, aman. Jadi ya mungkin kita aku sih mikirnya dari awal mungkin kita akan jadi partner yang oke sama acara berlangsung. To be honest ya, karena aku ngerasa aku di tema fashion, aku ngerasa diri aku tuh yang paling oke banget gitu loh. Kepedean banget gak sih kok? Enggak sih. Enggak ya? Mungkin Kotoni kali ya? Soalnya aku pikir dia kan di bidang teknologi banget nih, aku pikir dia bakal bikin sesuatu yang gila, out of the box banget. Pas tahu Shania sama Kotoni, itu 2 combo banget, parah. Kayak dua-duanya tuh punya yang Shania Punya skill yang wow banget, dan Kotoni dengan perkabelannya itu menyeramkan. Perkabelan. Randy dulu. Kalau saya sih Travis ya. Travis, kalau kamu nonton ini, tawamu itu loh. Saya nggak suka kalau dia bilang gitu. Travis. Sama sisanya sih kalau dari secara tim itu ini ya mungkin Vienna. Agree. Kalau dari saya juga Vienna. Ada Valentine yang base-nya dari fashion design. So untuk masalah eksekusi dan teknis pasti dia udah lebih 1, 2, 3 next level dari kita. Tim Vienna ya. Gila, itu dua-duanya penampilan model, dua-duanya fashion banget, dan Ray itu bener actually bekas model gitu, jadi kayak wah gila nih, ini pasti udah kalah sama Ray. Itu bukan udah nggak nganggap rival, kalau dia di sini itu kita di sini gitu. Kalau yang rival yang kayak kita masih anggap sebanding, mungkin Doha ya, karena Doha approach-nya sama kita sama ya, kita sama-sama suka bikin yang aneh-aneh gitu. Enggak sih gini, aku tiap stage tuh beda-beda. Kalau yang pertama, aku merasa yang paling saingan berat tuh Honolulu sama Florence. Kalau aku Florence. Oh, Florence. Kalau dari awal mungkin aku pikirnya saingan terberat itu Vienna, karena ada Tintin yang emang base-nya fashion design kan. Tapi begitu berjalan ternyata Arosa sangar banget nih. Jadi paling 2 kelompok itu lumayan intimidatif sih. Aku Florence sih, tetap Florence. Kalau Arosa sama Florence.
Kalau Daniel, boleh perwakilan dulu. Nikol, terus tim Arosa ya? Arosa 3. Terinspired dari itu sih outfitnya Christian Dior. Christian sih. Dior, ya. Aku suka banget cara gaya dia berpakaian. Saya terlalu idenya liar banget, jadi ngambilnya dengan Venus Flytrap. Dan benar-benar mau eksperimen aja sih, jujur di VIP kali ini. Yang konsepnya kalau dilihat dari mood board itu dari baju basah ya, terus jadi kayak akhirnya gue cuma build based on that. Oh, kita tambahin gimana elemen airnya, gimana akhirnya kita tambahin itu, akhirnya jadi konsep yang jadi itu. Jadi kayak sebenarnya continuous proses sih, kita nggak pernah kayak dari awal ini terus, tapi kita lebih evolve seiring waktu. Get ready for something beautiful and stunning. Welcome to Verse Fashion Week, creative internal project by Verse Home. Pada Verse Fashion Week ini, setiap orang mendapatkan challenge untuk mendesain masker dan mencocokkan outfit mereka dengan tema Office Look at Rainy Day pada model yang dipilih. Are you ready to check them out? Let's start the show. Let's do it.
baru pertama kali sih kita lihat Kak Thalia dari dekat dan Iya, dan wow, Jason juga. Dua-duanya baru ketemu pertama kali. ada auranya gitu loh, kayak auranya tapi not in a bad way ya, maksudnya kayak ada karismanya gitu ya. Team Florence. I love the splash of water of the mask. The face shield, I love it so much. It reminds me of a rainy day on the beach. Terus overlook the outfit, aku suka banget kalau itu masih office look. Dan ini tema banget, ada wetnya, ada office look. Dan ini menurut aku sesuai tema. Jadi aku suka banget sama desain kalian. So good job guys. She's super nice. Dia kasih criticism yang positif banget. Dia bilang dia suka banget sama kita punya desain, kayak kita merasa oh udah cukup nih seorang Thalia Raji udah suka sama desain kita, kayak Tahu-taunya. cukup. Aku lihatnya desainnya bagus banget dan cara kalian memadatkan outfitnya, terus habis itu warna-warnanya, aksen merah yang kalian pakai, menurut aku lumayan iconic sih gitu. Cuman jatuhnya di sini sebenarnya yang aku lihat di sini justru yang lebih menonjol adalah face shield-nya. Agak sedikit pedes. Dia waktu itu bilang kita punya headpiece itu ngalahin main point of this competition, which is mask itu kayak udah mulai keringetan lagi satu lagi gitu. Udah mulai deg-degan. Udah mulai deg-degan. Oh ternyata tidak sebagus ini. Jadi mungkin dari face mask-nya sendiri malah jatuhnya terlalu simple gitu. Gitu aja sih. Cuman kalau aku lihat di overall dari kenyamanannya, aku lihat itu facial dan face mask-nya nggak ada ribet sama sekali. Jadi aku rasa itu nilai plusnya kalian. Hello, I guess it's my turn to speak and judge what you are. To be honest, aku udah ngeliat ini. I like the idea of, I'm sorry, ini merah atau? Between ya. Kind of bit orangey or like a orange. I'm a bit disappointed why the mask, the maskernya itu tuh kayak kurang sedikit ada ornamen sesuatu apa gitu. Cuma for me ini Kasih juga komen kita pedes banget. Padahal kita kayak ngarep kan, kita selama sebulan ini di guide sama Kak Desi kan, dia juga tahu progres kita. Kita berharap ya agak mulus-mulus dikit. Wah ternyata pedes juga dari dia gitu. Terus tapi untung ditutup sama Jason baik banget. Jadi kayak mengademkan suasana. Jadi dari udah keringetan 2 terus keringetan naik lagi gitu. Tenang jadinya. Kayak roller coaster ya. Kayak roller coaster itu bener-bener emosional roller coaster, kita bener-bener deg-degan. Turun lagi. I'm just a bit disappointed, but overall, I like the look. I love the look. Smart way to go to office with this blazer and this whole look. I love it, but a bit disappointed. Right. Jadi kalau aku sendiri, aku suka banget sama pemilihan warnanya, dan menurut aku juga ini salah satu tim yang berani banget main dengan motif ya, dibanding dengan yang lain. Ini salah satu yang berani dengan motif, lihat dari outfitnya. Terus aku juga suka dengan aksen birunya di face shield, kan kayak yang kita tahu itu di face shield sebenarnya ada biru-birunya juga kan sebenarnya, dan kalian tetap bisa combine itu sama, jadinya nyatu. Jadi yang tadinya di situ jadi masalah tapi justru jadi ketutup gitu, jadi satu warna yang bagus. Terus aku juga suka sama filosofinya, ini jadi kayak mau ke kantor tapi bosen nih sama looks yang biasa-biasa aja, jadi kayak gimana sih aku mau dan terlihat keren gitu. Itu aja sih kalau dari aku suka. Ya Florence secara OOTD sih aku suka sih, kayak dia unik dan dia permainan warnanya juga berani sih. Kayak retro gitu ya, kayak 80s gitu, bagus. Hi Team Vancouver! So actually for the mask, I love the colors, I love the concept, everything about it actually I love. But the only thing something that was not right is the color of the green. I feel like maybe it could be more Fresh Home. Lebih darker color, lebih banyak detail. Tapi untuk overlook, aku masih ngerasa ada yang kurang sedikit. Untuk Venus Flytrap itu benar-benar really unique. But I think it fell short somewhere. Maybe around the mask, the green, more detail about the colors. That's it for me.
Kita kaget sih, kita nggak pernah ngalamin namanya dijuriin sama 4 orang langsung. Kita tatap muka sama mereka, even though yang 2 lagi nggak di Jakarta, nggak di studio, di luar negeri. Tapi vibe-nya berasa banget kayak kita lagi di judge. Oke, thank you. Hi, Christopher. Hi, Tony. Hi. Oke, so kalau dari aku sih, aku benar-benar setuju gimana ya dengan ide kalian yang cukup berani. Cuman di sini yang aku sedikit perlu komentarin adalah kawan-kawan yang menjalan untuk di Masterchef perempuan, dan aku rasa itu bakal affecting vision. Cuma dan satu lagi aku sedikit kurang struck dengan outfit yang dipakai di model, kurang matching gitu kelihatannya. Itu aja sih, cuman kalau aku bilang konsepnya kalian sangat-sangat berani dan aku suka. Itu aja sih dari aku. Di sini unik banget karena pandangannya berbeda-beda. Tantangannya itu adalah gimana caranya bikin sesuatu yang mungkin harus nyatuin, bikin sebuah konsep yang mereka harus suka gitu. To be honest, I like the idea of that Venus chart, but I think the execution went not very well to my point of view. Especially the spikes. Actually, if only you do the spikes is a bit smaller than that, I think it will be nice. If I can tell, like we say that I'm wearing your mask, terus kayak pasti akan bakal kayak kayak nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak how do you feel pakai itu, kayak pemandangan kamu terganggu nggak? To be honest, no. Okay. Surprisingly, I can tell sebenarnya kalian bisa work out lebih baik daripada ini, but we'll see. Thank you. Kalau dari aku, Daisy itu orangnya dedicated sama passionate banget sih dengan apa yang dia kerjain. Dia ngajarin kita juga untuk main di tempat yang aman sih, biar lebih kayak explore diri kita lagi. Jadi kayak emang nyobain semuanya. Oke. Kalau dari aku, first impression ke tim Vancouver ini ngingetin aku sama western style office look ya. Jadi kelihatan dari coat-nya, dari turtleneck-nya, kayak orang barat lagi mau ke kantor ibaratnya, dan lagi ready, cocok. Aku ngeliat fotonya pakai payung, saling komplimen ya. Cuman aku juga setuju dengan pendapatnya Kak Desi tadi mengenai pilihan dari desain maskernya dengan pemilihan outfitnya. Kalau kita lihat outfitnya sendiri kan outfit yang office yang kayak serius gitu ya, ibaratnya mau kerja formal gitu pakai coat. Tapi untuk dari desainnya mungkin aku sendiri lebih setuju kalau misalkan lebih formal dari yang sisi cowok untuk dipadu-padanin ke yang cewek. Apalagi mungkin bisa lebih komplimen dengan pemilihan celananya yang juga warna hijau juga. Tapi overall aku sendiri suka sih, ini benar-benar kayak modern style look gitu ya. Aku suka. Thank you, Jason. Personally, warnanya terlalu gimana ya? Nabrak sih. Mungkin lucu sih, sangat keluar gitu warnanya, tapi gimana ya? Tapi tergantung yang pakai juga sih, pede atau enggak gitu. Cuma untuk masalah temanya cocok ke office kayak kurang sih, menurut aku. Aku sih personal, aku nggak sedeg-degan itu karena aku kayak ya udah terakhir, kayak mungkin udah mulai lelah, kayak ya udah kayak siap mendengar baik atau buruknya. Hai tim Doha. Hai. Jadi aku langsung straightforward aja ya. Jadi aku konsep ini suka banget. Terus kayak something maybe I can wear also, tapi sedikit sama. Untuk warna masih first home juga ya. Suka. I like the color actually. First home color itu I love it so much. Tapi untuk overall aku punya conflicted feelings gitu di antara temanya sama rainy season office look. Tapi untuk head cover mungkin bisa save kalian. Jadi we will see ya. Next untuk Michael. Oke, so kalau dari aku sih secara keseluruhan untuk desain face mask kalian, kalian membawa sesuatu yang baru gitu loh di era pandemik seperti ini gitu. Iya, kalau untuk desainnya awalnya itu emang sebenarnya untuk lindungin hujan sih. Tapi
tapi bukan kayak yang hujan badai gitu, nggak bisa kayak hujan titik-titik gitu. Oke. Tapi kalau aku personalnya nggak terlalu deg-degan, cuma shock aja gitu. Terus tapi kalau Travis kelihatan dia deg-degan banget. Enggak sih, itu bohong. karena panas kan, pakai overcoat gitu. Ya saya keringetan. Kayak nggak ada AC. Outer yang kalian pakai terlalu besar. Jadi kalau ketika modelnya pakai di bodinya itu kan kepalanya jadi kelihatan kayak agak lebar ya. Terus di bawah ini jadi melebar juga. Jadi jatuhnya kurang greget gitu loh. Itu sih, cuman kalau aku pilihkan aku suka ide kalian dan di situ dan aku lihat tingkat pemikiran kalian sampai berpikir gimana sih supaya orang-orang bisa pakai ini dengan nyaman, dan aku suka dari itu juga. Oke, itu aja sih dari aku. Thank you. Thank you, Kak. Untuk Daisy, Hello, Daha. How do you feel today? I hope you're alright. Mungkin abis dari ini bisa tidur ya. Kurang tidur. Anyway, quick question. Aku boleh minta tolong dicopot nggak tuh hoodie atasnya? Oh, attach sama itu. This is something new, but people could love it, but people hate it. Kak Desi ada yang bilang kayak sometimes I love it, sometimes I hate it, kayak what? kayak oh my god, itu gimana sih kalau perasaan kamu? Kalau aku kayak lebih kayak shock sih, Kaget sih. Terus kayak to be honest, actually I believe you can do something better than this, but this part of your the whole look sudah kayak aku setuju sama Michael. Balloon sleeve with the that trailing mask and the hoodie is just not working. I believe you can do better than this. Thank you. And Jason, it's your turn. Oke. Ya alas nih tim Doha ya. Ya kalau dari aku sendiri sebenarnya aku ngeliat kenyamanan sebetulnya poin penting nih dari looks ini. Cuman ada satu catatan yang tadi udah Kak Desi sama Michael udah bilang mengenai ya oversize dari bajunya ini. Aku sendiri juga suka pakai baju oversize tiap hari kemana-mana karena nyaman gitu ya. Seandainya itu looksnya bisa lebih size-nya ya, ngomong size-nya lebih fit lagi, lebih sedikit lebih fit, itu bakal jadi comfy banget untuk kerja sehari-hari. Itu aja sih notes dari aku. Terlalu mono satu warna mungkin terlalu flat mungkin ya, bahasa desainnya lumayan flat dan kurang tahu sebetulnya yang mau ditonjolin tuh apa untuk tim Doha. Tapi overall looks kalau aku pribadi sih suka sih, lucu sebetulnya. Tapi aman kayak kita. Aman. Jujur yang kita expect malah kata-kataan yang sangat banyak waktu udah sampai di tempat penjurian, tapi malah welcome team Arosa. Halo. Thank you so much ya. Overall, aku suka banget sama desain kamu, dari maskernya tuh aku suka banget, dan penulisan kata-katanya juga jelas, jadi aku bisa kayak ngeliat banget. Terus kayak aku suka banget bahwa maskernya tuh ada face shield-nya juga ya. Aku kayak suka banget. Bisa dicopot juga, boleh dilihatin nggak? Bisa copot. Oke. Practical juga ya. I like this look very much, and I think this will do very well. Well, let's see. Alright, untuk next judge is Michael. Alright, hi team Arosa. Satu yang menarik perhatian aku adalah face shield-nya. Itu face shield-nya aku lihat memang benar-benar simple, praktis, dan secara keseluruhan kalau dipakai di maskernya itu bahkan kelihatannya hampir kelihatan nggak kayak pakai face shield gitu. Dan itu aku bilang jatuhnya lebih nilai plus buat kalian gitu loh. Pengen gitu loh punya masker yang suka. Oke, good job buat Arosa. Best looks finalnya itu seperti apa? Mereka lebih menilai itu mungkin ya menurut kita, daripada kita merangkai sebuah teori tapi eksekusinya tuh nggak sesuai dengan teori yang apa yang kita tulis gitu.
For me, the execution was good. I like the color palette. How do you blend? This is something that either is wearable to go to office, but apa ya? I don't know how to say like any negativity. I'm just like it's positive for me. So I like it. Sebenarnya masih bisa dipakai tali jenis lain, but it's alright for me because ya. Again, due to the limited time, so ya aku bisa membesarkan. Congratulations. Jujur yang dinilai itu literally cuma tali satu aspek doang. Yang minus itu, yang lainnya kayak mereka suka mengingatkan dengan Jepang sesuai dengan konsepnya gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri, aku suka sama kesinergian antara fashion item satu dengan yang lainnya. Salah satu saling komplement satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat ada aksen Jepang dari bisa dilihat dari semuanya, ngingetin aku kayak Harajuku style gitu kalau di Jepang ya. Dan tadi aku juga setuju banget, aku suka banget sama maskernya. Bahkan kalau Talia nggak bilang, aku nggak tahu tadi itu ada face shoot-nya. Dan itu benar-benar praktikal banget buat sehari-hari. Aku aja sampai pengen tanya ini gimana, dan aku pengen coba bikin juga, karena itu sangat menarik menurut aku. Ya, overall aku juga suka sama look ini. Job. Wah, kalau yang ini emang beda banget, menarik. Top banget yang ini. Paling beda dari yang lain. Terus dapat banget esensi Jepangnya ya. Gila, itu dapat banget. Iya, waktu pertama kali masuk sih deg-degan banget sih, parah. Habis itu Hai tim Piana. Hai, langsung ya. Untuk masker, aku suka banget sama detailsnya, itu sangat feminin banget. Tapi untuk outfit dengan masker, aku ngerasa kurang gelap aja sih sama maskernya. Karena ada bunga-bunganya, ke bawah aku ngerasa kayak kurang balance sama maskernya. Maskernya ini the show of the star of the outfit. Aku ngerasa oke, bagus banget sih overall. I like it and the design very detailed, very good, and the whole look it works. Oke. Sedikit mengganggu di mata adalah mungkin kalau misalnya kalian nggak pakai pita itu jauh lebih elegan jatuhnya gitu loh. jadi aku merasa kayak sebenarnya kita kecewa ya, kecewa sih, karena aku lihat jurinya komplain ke mereka fine aja gitu loh. Soalnya kalian udah membawa pesan bling kayak gitu, dan kalau kalian sama kita lagi, ini telinga jadi kayak ada kayak apa sih dari jauh kayak ada kain satu-satuan. Dan aku so far untuk desain kalian aku suka banget. Cuman itu aja sih dari pita sama outfit yang kalian pakai model kayak gitu. Halo, aku nanya deh, di dalamnya apa sih yang di dalam bajunya si model? Di dalam baju itu apa ya? Di sini ada baju ini gitu, sama itu aku tambahin apa namanya kayak bustier bila. Yeah, that's the thing. For me that's a bit ganggu karena apa? Itu layer, and then kamu tambahin layer lagi. Itu tuh kayak ibaratnya kamu kayak udah makan nasi goreng ditambah sama mie goreng sama goreng. You know what I mean? Jadi it's just too much. Jujur kalau gue ya sih. Daisy, Jujur kalau gue ya. Iya. Sebenarnya Kak Daisy sama Michael itu sih rada pedes sih ngomongnya. Iya, kayak. It is the right thing to do if you wanna go to fashion week. That is like a total perfect 10 for me. Tapi kalau untuk office kayak, I don't know, it's just too much, especially from the. Sejujurnya, last dari aku, sejujurnya aku nggak bisa komen banyak karena aku cuman bisa komen setuju sama yang lain tadi. Kalau misalkan pemilihan warna dari outernya itu bisa sedikit lebih gelap supaya nonjolin maskernya sih. Karena bener ya ini highlight utamanya dari outfit ini kan. Ya cuman itu doang sih, sisanya kalau dari layering atau enggak itu terlalu teknikal, dan overall aku ngeliatnya oke banget sih. Udah keren. Jason suka. Nah, kalau Vienna sendiri nih kayak dia main looks gitu loh. Bentuk visualnya mewah banget lah gitu. Jadi sempat bikin minder juga sih sedikit. Excited karena bakal ketemu Talia Raji dan Jason Bustam. Penasaran sih, yang kita predik tuh benar nggak sih Talia dan Jason tuh suka? So I feel this look, I'm still not sure if I love it. Actually, overall look, I would do something like this if I had to go to office. For me, the masker is quite elegant, still classy. I love the beads, it's sparkling to me, it's saying hello. It's a little bit on the safe side.
Kalau secara look dan desain aku sangat suka, terlebih untuk pergi ke kerja dan aku lihat untuk di master cowoknya juga simple tapi still classy and cool and fine gitu. Dan aku lihat ini nyaman banget, bisa dipakai sehari-hari orang para netizen Indonesia gitu. Dan aku merasa terlalu aman untuk kalian, dan aku melihat desain kalian di project Back to School, aku lihat itu bagus banget. Dan untuk sampai ke sini agak lebih menurun sedikit. Kita tuh baru H-1 dan di malamnya itu baru jadi kayak agak sedikit deg-degan juga sih, kayak aduh baru juga beres udah langsung dijudge, kayak mentalnya. Well, pokoknya menurut aku sih secara untuk outfit maksudnya oke. Tapi kalau untuk maskernya aku sejujur I just hope kalau misalkan si dada-dadanya itu hilang. I wish pakainya sih boots, cuma kalau pakai boots pun roknya mungkin bisa diganti PPK atau kan aku suka sama payungnya transparan gitu lucu. I wish dipakai pas lagi presentasi kayak gini, jadi aku lebih berasa. Kita tuh aman dan mereka suka sama maskernya kita di saat itu. Jadi kita lega sih waktu di judge karena bilangnya aman dan sesuai. Jadi ini temanya Hollywood Paparazzi ya? Oke. Iya, kalau aku sih ngelihat ada match ya dengan judulnya. Aku juga suka sama paduan warnanya, hitam sama hijau. Ya, cuman aku juga tadi setuju dengan Kak Desi mengenai pemilihan sepatunya ya. Kalau misalkan bisa dipilih yang lebih nyaman untuk rainy day terutama, itu aja sih sebenarnya dari aku. Thank you Honolulu. Nyaman iya, tapi di sana terlalu aman. Tim pertama tadi Florence. Florence tuh sebenarnya dari awal dia bagus banget sih. Ada I'm just a bit disappointed, tapi overall aku suka looknya. Kalian gimana? Terberat waktu ya. Di saat Shania juga punya project, gue juga punya project sendiri, kita harus punya suatu project yang skalanya besar di mana kita nggak boleh malu-maluin kan. Jadi ada pressure di situ. Kalau aku sih suka one of my top 3 ini sih menurut aku. Ya. Next apa ya? Tim yang mana sih? Arosa ya? Iya. Menurutmu gimana Michael? Bagi waktunya aja sih itu sama ide. Kita berdua tipe orang ide yang muncul di atas jam 12 malam. Tepatnya kita mepet-mepet. Tepatnya kita kayak lumayan perfeksionis sih. Jadi kayaknya nggak mau yang kayak ya udah ngasal gitu. Outfitnya aku suka detail-detail tulisan Jepangnya sama ada tagnya tadi ya di samping ada Jepang gitu. Aku suka. Alright, Doha overall sih aku suka. Dan menurut aku yang paling susah tuh karena kayak harus bertahan selama sebulan, tetap ngerjain dan tetap do the best yang pasti. Kayak kan nggak mungkin kan kita 1 kedua udah bagus, ketiganya tiba-tiba kayak terlalu jatuh, jadi kayak The head cover itu kayak bagus, cuman kayak aku nggak ngerasa the rainy look itu sih, aku kayak nggak dapet banget. Soalnya kita lakuinnya bukan yang kayak, oh gue harus nomor 1 atau gimana. Ya pastilah, of course kita pasti expect-nya juara 1 kan. Cuman yang penting kita fokus gitu, jangan liatin orang lain, kita percaya aja sama karya kita lah. Alright then. Tapi kayak aku sih masih suka aja sih sama maskernya, better daripada yang Yes, I also like it. Ya, kayak Mungkin kalau dari kenyamanan aku jelas pilih si Honolulu maskernya. Tapi kalau dari desain aku lebih suka yang Vienna. Dramanya adalah nggak ngerti jahit gitu ya, kita harus kayak ke tukang jahit, kita diskusi sama orang yang ngerti dengan pola dan pattern, dan ya itu kita jauh waktu itu. Jadi kayak susah banget untuk fitting dan ini itu. Sebenarnya yang ada sedikit story. Kita tuh baru H-1 dan di malamnya itu baru jadi kayak agak sedikit deg-degan juga sih, kayak semoga disukain. Iya. kita hitung-hitung dulu ya. Bye.
Di tangan Jason sudah ada foto berupa winner dan runner-up First Fashion Week kali ini. Terima kasih banyak banget buat semua effort yang kalian sudah berikan pada kami semua. Kami suka banget sama semua desain pun kita suka dan kita tuh lama banget buat cari winner and runner-up. So we have to let you know that. Thank you so much. So one applause for everybody for the participation. Alright. Tim yang saya sebut, tolong maju. Untuk runner-up First Fashion Week jatuh kepada tim. Pertama-tama aku cuma mau ngasih tahu juga bahwa kita tuh lama banget buat dapat runner-up ini. It was so much drama. We had to do accounting from the last project juga kita masukin karena this is 70% for this masker sama outfit itu 70%. Dan sebelumnya project-project juga masuk untuk decision runway ini. So we would like to say that it was a very hard decision for all the judges. So very hard. But in the end, we had to choose. We choose with our hearts. We know everybody did their best. We want to say thank you. But for the runner-up, it is Team Florence. Give it a go. Please stand up here. Congratulations, we really loved your design, your concept, your mask, face shield. We loved it so much and we were really hard decision to find this and we decided that Florence, you deserve the win of the runner-up. Congratulations. For the winner really stood out from the rest and the winner really deserved this win because we feel from the first project and the second project, they're already starting to grow. And in this last project, they knocked it out of the park. So, shall we do it together? The winner of First Fashion Week is 1, 2, 3, Arosa. Team Arosa. Please, Team Arosa. Thank you so much. Speech dong, nih ada speech. Boleh dari Daisy deh sama Michael. Maybe I don't know you guys, but I'm so proud of you. You think this class really properly, and I'm amazed by Arosa. Today you were the star of this competition. Buat kalian sudah finally become a star for me. First Fashion Week episode 1. The season 1 of the First Fashion Week. Terus berkarya, ya, jangan cuma di sini aja, tunjukkan kreativitas kalian, ya, itu aja sih. Dan I hope that you guys, all of the team, okay, stay inspired so many people. Congratulations, Arosa. Right. Congratulations. Arosa, aku juga mau ucapin congratulations, desain kalian keren banget. Keren banget. Kita jujur benar-benar amazed sih sama desain kalian dan kalian deserve to be the winner ya. All the judges decided that Arosa, you guys really clearly won this project. So next time you better bring it on again. 1, 2, 3, lampai kamera. Yang benar, actually kita menang. Kita runner-up-nya di First Fashion Week yang pertama ini. Balik ya lu. Thank you First Fashion Week.